Apakah Goto bakal terbang ke harga 500 setelah Pak Presiden Prabowo bekerja sama dengan China? Kita akan bedah ya siapa yang sudah persiapan mengenai dari saham Goto ini ya, dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya yang masih terbaru atau anget ya, bahwa Goto gandeng duo raksasa Cina buat investasi dan talenta digital. Prabowo jadi saksi ya. Ini ditulis pada tanggal 12 November pukul jam 4 sore oleh Diki Prasetya dari suara.com. Hari ini tanggal 12 November. Kita akan bedah untuk kalian yang sudah dinanti-nanti ya. Kita membahas mengenai dari saham Goto ini. Bakalan ke situ nggak Pak Firman mengenai dari saham Goto ini, dan opini-opini yang beredar itu seperti apa, dan siapa yang sudah persiapan borong mengenai dari saham Goto ini? Kita akan bongkar semuanya untuk Bapak Ibu ya, seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ingat disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian jangan di subscribe video kali ini, pokoknya ditonton sampai habis, jangan di skip-skip. Berbahaya untuk kalian bagi para pemula. Oke, kalau kita lihat ya mengenai dari bandarnya, siapa tadi yang menggoreng mengenai dari saham Goto ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan bedah untuk kalian ya. Nah, kira-kira siapa yang memborong tadi Pak Firman mengenai dari saham Goto ini? Kalau bukan YU sama Eksa, itu siapa lagi? Ya. Ini mengenai dari saham Goto. Nah, kenapa kok YU itu setiap akhir tahun ya Pak Firman ya, itu pasti masuk di saham Goto. Ini sudah sebuah ini ya Bapak Ibu ya, siklus. Jadi biasa. Jadi kalau Goto itu di akhir tahun ya mesti naik. Ya. Nah, saham Goto ini tuh bagaimana perkembangannya Pak Firman? Kalau kita cek ya untuk dari saham Goto ini ya. Nah, Goto ini tuh sudah menyentuh di MA20 dan dia kuat di MA5, serta Goto ini tuh masih kuat juga di MA100, yang artinya apa? Jadi saham Goto ini masih bullish ya Bapak Ibu ya. Nah, arahnya itu kemana sih Pak Firman? Kita akan bongkar dulu mengenai saham Goto ini. Nah, kalau kita lihat inflow-nya sangat tinggi ya Bapak Ibu ya di saham Goto ini, cuman 28 net buy serta 33 juta lot ya. Dan untuk stok RSI-nya dia sudah mulai bangkit mengenai dari saham Goto ini. Ya, ini perlu kalian pantau ya Bapak Ibu ya mengenai dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Nah, eh tadi Bapak Ibu semuanya ya mengenai dari saham Goto ini itu, ketika saham Goto ini tuh dinaikkan, yang jualan itu juga ada ya. Jadi saham itu terbang ya, pasti yang beli di bawah itu exit. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh beberapa market maker ya, karena mereka market maker ini tuh pakainya tim ya. Pak Firman, kalau misalkan sekuritas itu juga demikian nggak? Iya. Block trader, iya. Jadi kalau yang namanya di market itu mereka adu, ya, perang dagang. Bahkan di tiap-tiap sekuritas itu, Bapak Ibu ya, itu juga rekomendasinya beda-beda. Nah, mengenai dari saham Goto ini tuh, ini dinanti-nanti Bapak Ibu ya, oleh beberapa sahabat kamu ya. Coba ayo, siapa? Nggak tangan kalau kita nggak update dari saham Goto ini. Ya, selama ini kita bahas dari saham BBRI. Tenang ya Bapak Ibu ya, kita akan bedah dari saham Goto ini secara up to date kok ya. Nah, kita mumpung ada waktu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya mengenai dari saham Goto ini. Nah, di saham Goto ini
Itu di pagi hari itu sudah saya notif ya, khususnya yang masuk di kelas kami di grup alumni. Tak suruh untuk pantau sektor teknologi. Ayo siapa yang nggak untung? Ya, pasti semua untung semua. Ya, sudah saya notif loh itu. Ya, kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok Pak Firman up to date mengenai hal ini? Ya kan indeks teknologi kan naik. Ya, jadi sekelas dari saham Goto dan lain sebagainya itu ya tersengat. Ya, seperti itu. Nah, apa yang saya katakan bahwa ketika saham ini itu terbang, pasti ada yang jualan. Jadi aslinya itu keluar. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa Pak Firman? Kalau secara fundamentalnya bahwa saham Goto ini tuh sudah mulai membaik. Dengan catatan apa? Total penjualan mengenai dari saham Goto ini sebelum kerjasama dengan China, ya, atas berita tadi itu, ini sudah membaik penjualannya. Dan beban operasional yang terjadi di saham Goto ini tuh sudah mengecil. Dari mana Pak? Ini loh, yang tadinya 26 triliun kini sudah kecil menjadi 8,2 triliun beban operasionalnya. Sehingga net income-nya itu juga sudah mengecil. Yang tadinya 20,3 triliun kini sudah mengecil menjadi minus 4,3 triliun. Nah, terkait mengenai dari Cina ini tuh bagaimana Pak Firman? Ya ada katalis positif. Ya. Loh, kenapa kok ada katalis positif? Loh, ini loh ya. Ya. Jadi Alibaba Cloud itu akan mendirikan 3 pusat data dan bekerjasama berbagai lembaga pendidikan lokal untuk melatih 400.000 individu dalam bidang cloud dan AI. Wah, ini makanannya Pak Firman ini kalau misalkan berhubungan dengan IT ini. Ya, seperti itu. Nah, opini yang beredar di masyarakat itu seperti ini, Bapak Ibu. Wah, nggak usah beli dari saham Goto. Ya, orang rugi terus kok. Ya, jadi mereka itu melihatnya mengenai dari ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, oh ini rugi, pokoknya kalau merah itu rugi. Ya, yo jangan komentar di sini, Bapak Ibu, hati-hati loh. Subscriber kami itu juga fanatik juga. Saya katakan jangan fanatik ya Bapak Ibu ya, jangan. Mereka juga salah satu buzzer ya. Buzzer itu salah satu bagian kami. Kenapa? Tanpa adanya mereka itu channel itu nggak bisa sampai 16.000. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita saya sendiri nggak ada musuh. Kita selalu mengedukasi kepada masyarakat biar ngerti dalam dunia investasi. Titik. Nah, ini mengenai dari saham Goto ini. Sebagai pertanyaan, apakah saham Goto ini tuh bakalan ke 500 loh? Ini dari beberapa sekuritas loh. Lihat. Sukor Investment Central Gain itu menyarankan buy. Nah, nanti jualnya di harga 380. Kalau Nomura 416. Rekomendasi kapan itu Pak Osman? Januari tahun lalu. Ya, seperti itu. Mereka masih mempertahankan targetnya dari saham Goto ini. Dasarnya apa? Karena Indonesia ini itu ada sebuah value. Apa itu Pak Osman? Value itu apa? Jadi ada nilai yang berharga. Apanya? Jumlah penduduknya. Ya, seperti itu. Nah, penduduk Indonesia itu ada berapa? Sekitar 270 juta jiwa ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang nggak pegang HP? Nah, pasti semua akan megang HP toh? Nah, ada nggak yang nggak pegang HP? Semua pegang HP Bapak Ibu. Nah, itu sebagai sumber value. Ya, itu. Nah, makanya Cina itu mau bekerjasama dengan Goto khususnya.
Oke, saya akan membangun ke situ. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan ya Bapak Ibu ya 270 juta jiwa menyumbang ke Goto 100 perak aja lah ya per hari, 100 perak aja, nggak usah 1.000. Ya berapa itu? Ya loh, kok Goto sih Pak Firman? Lah gimana maksudnya? Nah, masyarakat Indonesia itu umumnya lebih ke konsumtif. TO. Satu, yang kedua gila digital, apalagi sekarang ini musim TikTok-TikTokan ya. Ya. Jadi brand-brand itu mereka masuk ke TikTok. TikTok punya siapa? Investasi di mana? Di Goto kan? Seperti itu. Investasi di Goto ada berapa? Ya sekitar 25%, toh. Nah, dia akan menyumbang. Nah, makanya Tokopedia ini menjadi ini ancaman bagi toko oranye, toko biru, toko dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka ada MUU Bapak Ibu semuanya. Wah, mereka sudah punya akses datanya loh. Bahkan YouTube aja ini ketakutan Bapak Ibu. Ya, ketakutan. Loh, ketakutannya bagaimana? Loh, masyarakat Indonesia itu suka sama TikTok daripada ke YouTube. Sekarang jam ini loh. Ya, jam ini. Ya, seperti itu. Loh, kenapa? Kalau misalkan mereka sudah punya pelanggan banyak, ya otomatis nanti iklan-iklan produk itu nanti akan bermunculan di TikTok. Apa yang terjadi Pak Firman? Mereka akan dapatkan transaksi lah. Keren ya. Wah, ini kita bicara mengenai dari fundamentalnya dulu. Ya, ini. Makanya mereka bekerjasama dengan apa? China. Loh, kenapa kok bisa demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu ini enggak? Ah, ini siapa ini? Dia sudah mensukseskan pemilu presiden kita itu 1 kali putaran. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, tinggal kalian yang pegang mengenai dari saham Goto ini kuat nggak imannya kalau misalkan diterbangkan sampai ke 400 mengenai dari saham Goto ini. Kuat nggak kalian? Ya, mau nggak? Ya, wah, pokoknya jangan beli saham ini itu jelek. Sudah, ya, ini loh rugi terus pokoknya merah. Wah, nggak bisa dikatakan bahwa ini itu perusahaan busuk. Nah, itu sebuah paradigma pendapat orang lain. Nggak apa-apa, kalian mau punya riset seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya punya riset yang lebih jelas lagi. Ya, ini loh tuh lihat loh. Ya, total penjualannya yang tadinya 7,9 triliun naik menjadi 11,6 triliun. Lebih jelek atau lebih buruk? Silahkan Bapak Ibu bisa menilai ya. Terus net income-nya yang tadinya rugi 20,3 triliun kini cuma 4,3 triliun. Rugi atau rugi? Lebih mengecil atau lebih besar? Silakan Bapak Ibu dinilai ya, seperti itu. Terus apalagi yang menjadi peluang mengenai dari saham Goto ini? Lihat, saham Goto ini tuh masuk di indeks LQ45. Apa sih itu Pak Firman, indeks LQ45 itu apa? Saya ini gaptek, saya usianya itu 50 tahun ke atas. Atau saya baru pensiunan, nggak ngerti itu indeks LQ45 itu apa. Tenang saja Bapak Ibu yang sudah profesional, tenang. Kami membimbing mereka yang belum ngerti. Nih, tak kasih tahu. Jadi, untuk indeks LQ45 itu adalah sebuah wadah. Ya, wadah apa Pak Firman? Jadi, indeks ini tuh dipakai oleh bursa. Ya, untuk mengarahkan investor agar tidak salah beli. Ya. Karena untuk investor kita itu sukanya nilai persentasenya itu tinggi. Nggak tahu valuasinya. Isi. Ya. Seperti itu. Ya. Ini.
Nah, LQ45 itu mewadahi ada perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu lebih dari 700. GoTo itu termasuk 45 terbaik likuiditasnya. Apa sih itu Pak Firman? Likuiditas itu apa? Ya, tenang saja Bapak Ibu. Ya, saya ngerti penonton saya itu usianya 30 tahun ke atas, ya. Dan juga mereka lebih suka nontonnya di televisi. Makanya kita bahasanya pelan-pelan aja sembari kuliah umum. Ya. Kayak gini. Nah, ini loh yang menjadikan dasar kok saham GoTo ini tuh masuk di indeks LQ45. Karena nilai perdagangannya itu rata-rata 200 miliar lebih. Ini loh, 200, 200, 200. Nah, ini dia itu masuk di kategori indeks LQ45. Dan indeks LQ45 ini itu akan direkomendasikan kepada investor kakap, big money. Ya, jadi orang yang asetnya itu besar-besar. Jadi ini liquid. Ya, itu dari nilai transaksinya. Pak Firman, kalau misalkan yang ompong itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, nilai transaksinya apakah mencapai 1 miliar? Enggak ada, cuma 36 juta aja. Kalian bisa jadi bandar nih di saham Ricci ini. Ya, ini jadi beda Bapak Ibu semuanya. Ya, makanya alumni kami yang masuk di kelas, ya mereka wawasannya itu sudah mulai terbentuk. Kenapa Pak Firman? Nah, karena mereka tak ajari. Alat-alatnya tak kasih tahu dengan mudah. Ya, bahasa saya juga dengan mudah. Saya analogikan membaca laporan keuangan ini tuh seperti kayak kehidupan kita sehari-hari atau pekerjaan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Terus apalagi Pak Firman? Nah, terus cara beli, terus tak kasih tahu cara masuk entry di saham-saham yang bakalan terbang. Ya, mereka tak bimbing dan mereka tak kasih arahan mana saham yang untuk investasi masuk mana, mana yang untuk day trading mana, yang swing mana, yang scalping mana. Mereka tak ajari, tak bimbing Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka itu bukan spekulan. Mereka sudah punya dasar, punya ilmu. Apakah mereka itu rugi? Nggak bakalan. Nggak bakalan rugi. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kok GoTo. Nah, terus apalagi sih Pak Firman yang menjadi saham GoTo ini tuh nanti bakalan ke 500? Bisa nggak ke 500? Bisa. Ya, tapi kalian kuat nggak nahan sampai ke 400 itu? Kuat nggak mentalnya? Di harga 50 aja ketar-ketir kalian ya. Bener nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Namanya juga investor pemula ya. Normal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar menyampaikan materi dengan mudah, khususnya bisa diterima di masyarakat biasa. Ya, yang awam. Oke. Nah, ini yang menjadi kenapa kok saham GoTo ini tuh menjadi primadona khususnya di IHSG kita. Ya, karena jumlah investornya banyak. Nah, terus mengenai dari saham GoTo ini tuh. Nah, ini loh. Dia akan di-maintain. Siapa komisarisnya? Ini siapa ini? Pak Garibaldi Thohir. Siapa beliau? Nggak usah ya, nggak usah kita bahas ya, agak sensitif. Ya, itu. Nah, ini pernah viral nggak pas sebelum pemilu? Hmm? Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini mengenai dari saham GoTo. Makanya transaksi di saham GoTo ini itu tadi sangatlah ngeri. Ngerinya seperti apa Pak Firman? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya ini di saham GoTo. Nah, ini tak kecilkan aja lah. Kita pakai yang ini.
share detail. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, mengenai dari saham GoTo ini tuh ketika jam closing itu asingnya buang barang. Ya, ini loh. Kakak, asingnya pakai broker apa Pak Firman? YO. Ya. Ya, ini tukar-tukaran barang loh. Tak besarkan dah biar Bapak Ibu tahu. Ini kalau kalian lihat di televisi mungkin akan tahu ya. Nah, ini kalau alat-alat ini yang dipakai itu kami kasih tahu di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Itu atau kalian bisa japri aja di nomor di bawah ini. Karena saya bukan salesnya. Nggak ada afiliasi ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dipakai asing. Ya, jadi mereka itu ya masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Biasa seperti itu. Ya, ini adalah salah satu teknik dagang. Ya, ini ya foreign. Ya, yang beli YU. Ya ini. Jadi kita itu kalau apa namanya forecasting ya Bapak Ibu ya. Bahasa apa namanya? Bahasa cara mudahnya itu adalah mencari data secara detail. Nah, jadi kita seperti ini. Kira-kira siapa sih yang membeli hari ini tuh? Ya ini ya. Kalau misalkan ada yang broker-broker yang mungkin yang dipakai retail itu kita bisa deteksi. Nah biasanya kalau siap malam kayak gini itu beberapa bandar ya yang sudah profesional itu akan melihat oh siapa ini yang masuk ketika ini kira-kira ada target kita enggak seperti itu ya di sini ya. Ini yang jual barang nih Bapak Ibu ya. Detailnya juga sebagian ada yang jual barang nih. SL ini bukan orang sembarangan nih Bapak Ibu ya. XC ya ini ya mungkin retail ya. Ini nah ini ramai sekali Bapak Ibu. Nah ini ya ZP ini bukan orang sembarang orang Bapak Ibu. Ini berjejer loh. Tat ya orderannya langsung dipartiel sep ya. Ini juga wah ya kayak gini penampakannya. Keren ya. Nah ini wah. Nah gitu Bapak Ibu keren ya. Itu di kelas kami saya ajari semua untuk membaca analis teknikal seperti apa, fundamental seperti apa, terus apa namanya, bagaimana caranya scalping, bagaimana agar kita tahu saham ini bakalan terbang atau dan lainnya itu semua saya ajari ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ke depannya Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini? Tenang aja Bapak Ibu. Arah dari saham GoTo untuk jangka pendek ini tuh akan dites di harga 71. Kalau kalian nyantai lagi nanti akan dites ke harga 74 ya. Nah, biasanya untuk dari saham GoTo ini itu diturunkanlah kecil. Setway agak tipis. Habis itu bagaimana? Ya digas kembali. Ya. Nah, ini loh dia mulai bangkit. Nah, jadi saham GoTo ini tuh bakalan ya masih kuat untuk naik. Tapi hati-hati Bapak Ibu rawan profit taking ya. Karena untuk saham GoTo ini tuh sudah terbang 3 hari berturut-turut. Nah harga maksimalnya dari saham GoTo ini tuh ya rata-rata terbang itu ya 3 hari. Ya nggak sampai ke 4 hari. Nggak ada toh. Nah kalau misalkan dia itu terbang selama 4 hari itu perlu diwaspadai. Pasti ada yang namanya sentimen positif. Apa itu? Ya. Nah, di sini GoTo ini tuh sudah terbang mencapai 13%. Wah, mantap Pak? Mantap. Oke, ke strateginya Pak Firman dari sebuah problem ya, sebuah opini kita olah pakai data. Nah, kita ke analisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu caranya. Ya, caranya seperti itu. Nah, kebanyakan investor kita itu pengennya yang langsung to the point dan lain sebagainya. No problem, tidak masalah. Kalau kalian itu sudah ngerti. Biasanya para scalper itu sudah masuk jual beli sudah.
Nah, tapi kan yang nonton channel itu mayoritas kan para investor Bapak Ibu. Ya. Yang mana mereka perlu pendampingan. Mereka itu backgroundnya bukan dari keuangan, bukan dari pakar ekonomi. Nah, makanya kita bimbing ya kayak gitu. Tapi kalau di kelas kami saya selalu up to date kok Bapak Ibu, tenang aja. Tuh mungkin di YouTube ini jarang ya sekarang ya. Ya karena masih ada penelitian atau riset-riset data ya seperti itu. Tapi untuk kalian kok kami masih ada kegiatan itu untuk kalian ya seperti itu. Nah, bagaimana cara belinya besok Pak Firman? Boleh nggak kita beli tunggu di harga 66? Boleh. Ya. Kita ke investasi dulu ya Bapak Ibu, investasi dan juga untuk swing. Ya. Habis itu nanti kita ke trading ya. Oke ya, sip. Oke. Ya, untuk kalian yang pengen tujuannya adalah investasi, tunggu dulu di kalian di Goto ini di harga 67 dan juga di 66. Nah, kalau untuk investasi nyicil aja. Support kuat di saham Goto ini tuh di harga 64. Ya. Pak Firman, saya nunggu di situ nggak dapat. Boleh nggak di HK di 68 atau nggak di harga 69? Boleh. Karena tujuan kalian itu adalah investasi. Nah, membernya Pak Firman ada yang borong di harga 60 nggak? Banyak sekali. Ada yang cuan gede nggak Firman? Banyak sekali. Ada yang dari 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 5 miliar sampai yang 20 miliar juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kita maintain bener-bener, kita ajari dengan bener. Masuknya yang saham-saham jelas. Ya, seperti itu. Silakan kalau kalian tuh pengen masuk, monggo. Urusan beli ya kalian. Resikonya ya ditanggung kalian. Ya, saya nggak mengajak ya, seperti itu. Hanya menyampaikan data aja. Ya. Gitu. Clear ya? Seperti itu. Pak Firman, Goto ini bakalan nyentuh ke 58 lagi nggak dikasih ternyata. Saya juga pengennya itu di harga 58. Ternyata nggak dikasih. Nggak boleh. Makanya saham Goto ini tuh dinaikkan. Ya. Seperti itu. Silakan kalau kalian untuk investasi dan untuk swing ini sudah terkonfirmasi. Untuk swing kalian bisa masuk di harga 68 ya. Apabila saham Goto itu bertahan di 68, maka dia akan digas sampai ke 74. Ada yang tanya lagi, Pak Firman, saham Goto ini itu bakalan ke 110 sampai ke 116 nggak? Bisa. Kapan jangka waktunya? Kadang kan seperti itu, pengennya langsung. Emang saya bandar apa? Enggak. Jadi untuk di saham Goto ini dia sekarang lebih ke profesional ya. Jadi menaikkannya tuh naik pelan, naik pelan, naik pelan. Jadi nggak kayak dulu 1 sampai 3 bulan aja naik. Satu. Terus yang kedua ada juga transaksi ya di harga berapa 439 ya premium. Nah, jadi itu yang beli itu jumlahnya juga banyak. Jadi mereka itu bukan orang yang bodoh ya. Mereka bukan orang yang tolol ya, tapi ya benar-benar orang sudah diukur nilainya. Karena mereka itu saya pastikan mereka untuk investasi jangka panjang. Nah kalau di bawah itu Pak Firman, wah kan murah sekali. Ya kayak gitu. Nah kalau kita lihat dari saham Goto ini bagaimana kalau kita untuk investasi Pak Firman ya, RSI-nya sudah naik. Ya. Bahkan untuk saham Goto ini tuh nanti bakalan ke 416 sampai ke 442. Dia akan di-maintain sampai ke situ. Dan kalau kita lihat untuk inflow-nya juga oke. Berapa tahun Pak Firman? Ya 5 tahunan sebelum 5 tahun. Nah, pokoknya dia akan dapatkan proyek besar kok. Banyak. Ya. Nah, siapa lagi? Yang kita yang punya wilayah kok. Orang Indonesia. Masa bisnis asing mau di backup? Ya toh enggak toh. Dalam negeri lah. Yang siapa? Yang mensukseskan itu ya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah opini ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalian nanti bisa dicerna sendiri masing-masing. Sabar itu. Oke. Pak Firman tuh yang trading dong Pak Firman. Ya, yang masyarakat yang trading. Silakan kalian bisa bermain ya di harga 65 atau enggak di 67 nanti jual di harga 69. Jadi tiktokan. Itu ranknya. Nah, kalau turun lagi ke 63 no problem enggak masalah. Bagus.
ya. Karena untuk trading sendiri itu dagangnya cepat. 1-3% cuan bungkus, 1-3% cut loss juga. Jadi mereka hanya mempermainkan volatilitas harga atau likuiditas harga. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, sedikit review saham dari kami. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Klik saja, nanti kalian akan dapatkan informasi ya. Ada promo kelas akademi ya. Namun kami hanya tampung 10 orang saja ya. Silakan kalian bisa masuk ya. Link di bawah ini bit.ly kelas Pak Firman itu diklik atau hubungi, nanti kalian bisa dipilih. Dan nanti juga ada beberapa kelas privat ya, dan juga kelas pendampingan. Atau kalian pengen offline, secara offline, kalian dari Bali, dari Sumatera, Jakarta, Medan, mungkin saya ke tempat kalian itu juga ada. Silakan nanti sesuaikan dengan keinginan kalian ya, seperti itu. Hubungi saja nomor di bawah ini, nanti saya akan kirim ya, seperti itu. Dan ingat ya, kelas ini tuh bagi orang yang mampu dan kepengen saja ya, titik. Nah, kenapa kok bikin kelas Pak Firman? Karena biar channel ini itu berkontribusi kepada masyarakat ya, titik. Apakah saya akan mengejar target peserta banyak? Enggak ya. Nah, kita untuk menanggulangi ya, apalagi kan sekarang banyak penipu-penipu itu ya. Jadi kalian langsung percaya kepada channel ini. Ya, kalau kita nggak bikin ini tuh nanti ya dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dan dananya ketika kalian registrasi itu saya alihkan ke pendidikan. Ya, jadi nanti balik lagi kepada Bapak Ibu. Sama aja kalian itu ya bersedekah. Ya, sedekah amal yang nantinya dana ibu di situ nanti saya kelola, larikan ke pendidikan. Setelah itu nanti dimanfaatkan kepada bangsa ini. Kalau bukan saya, siapa lagi? Tik. Ya, saya sudah cukup, di saham aja sudah cukup ya, apalagi kalau riset-riset sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih, semoga kalian bisa cuan secara konsisten, dan terima kasih juga kalian yang sudah menunggu ya channel ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau akan ngaji dulu Bapak Ibu. Bye bye.